Ini mungkin anjay. Aku tuh bakal ngejelasin sedikit atau mungkin sama Sina yang udah aku bicarain tadi ya, Sina. Dan tolong jangan ada yang nyela dulu sebelum selesai dibilang. Dan untuk kalau udah selesai dia ngomong, Sina ngomong, baru kalau misalnya ada pendapat, ada saran, baru dibilang, oke? Cing, gue dilempar. Ngomong. Oke. Sina, silahkan Sina. Sebat. Oke. Halo. Oke. Tadi Sina juga udah ngobrol ya sama si Bu Pres, apa aja yang harus dilakuin dan apa aja tadi yang Bu Pres bilang. Untuk sekarang riding ya Bu ya, riding. Untuk riding, kan hari ini kita mau riding kan, jadi kalian belajar untuk tata tertib, lebih ke tata tertib. Tolong digunain itu tata tertib, jangan sampai kayak nyelip-nyelip kayak gitu. Bisa kan? Ya bisa. Terus juga Aman, misalnya nih ada teman kalian yang nabrak-nabrak, kalau bisa ngalah aja, gak usah merasa nggak mau kalah harus di depan gitu. Kalau bisa misalnya ada yang nyalip-nyalip entah atau ada satelit yang lewat gitu, lebih baik mengalah. Terus juga untuk radio, kalian yang siapa aja di sini yang nggak punya radio? Coba ngomong. Ini saya. Berapa orang? Saya bos. Gak ada radio bos. Bagi duit bos. Saya nggak ada Bu. Berapa orang di sini yang nggak punya radio? 9 Bu. Yang benar. Gak usah bercanda, nggak ada yang dibercandain. Cepet, yang serius. Kan? 4. Siapa aja? Saya. Gerald 1, Bu Pres 1, Terison 1, Leo 1. 4. Nih misalnya nih, kalian nih ngomong di radio ya. Ada teman kalian yang nggak punya radio, tolong dikasih tahu. Izin minum Bu sebentar Bu. Kehausan. Aduh, Oh, iya. kepala gue goyang-goyang. Gak apa-apa, mana ya, buat. Ada yang mau dibicarain? Udah. Tadi Iya, untuk riding ya gini. Aku bukan maksudnya apapun ngomong kayak kemarin tuh. Ya, jangan kayak kemarin lagi ya, monyet. Baru udah dibilang dari awal sebelum pergi tuh gimana susunannya, malah kalian malah ada nerobos monyet. Terus apa tuh terakhir sampai di ini sama polisi, kalian ngapain kalian ngeborin waktu di jalan, monyet? Izin menjawab ya Bu ya. Pertama, kan udah saya bilang Bu, waktu pas di polisi anak-anak itu motornya 3 orang itu, 3 kendaraan motornya itu kampas remnya bermasalah ya Bu ya. Jadi tidak sengaja waktu mereka menaiki tanjakan ingin mengerem, mereka kan ada di kecepatan tinggi ya berkendara ya. Nah, kampas remnya tidak berfungsi Bu, terpaksa itu harus diminggirkan terlebih dahulu. Cuman saja mobil kepolisiannya tiba di depan muka pas bener-bener ngepas banget sama kampas rem mereka rusak. Begitu ya Bu ya. Oke, alasannya diterima, tapi salahnya udah tahu di mana kan, ngapain kalian cepat-cepat kayak gitu, mau kemana? itu posisi Gua di belakang. Izin lagi. Lebih tepatnya sih kesalahannya bukan karena cepet-cepet ya Bu. Lebih tepatnya karena mungkin kita nggak mempersiapkan atau nggak ngecek kendaraan masing-masing ya Bu ya sebelum berangkat ya Bu ya. Jadi sekarang Gitu aja. Iya. Ya itu kesalahan kalau menurut saya sendiri. Itu menurut saya kesalahan masing-masing sih Bu, karena tidak ada yang mengingatkan untuk mengecek. Iya, betul sekali. Dan karena itu mungkin untuk motor tuh mungkin kita tandain aja. Mau gimana sih tandain? Dari warna kah atau gimana? Kalau mau nanti kita bedain, terus kita tandain
Kalau bisa kalian kenal lah. Kenapa tuh? Untuk warna Apa? mungkin dipasin aja mungkin sama baju antara warna abu atau untuk warna kendaraan ya Bu ya. Iya ya betul. Warna abu atau hitam. Abu sih lebih sama juga banyak pakai warna abu ya. Oke. Dan kalau bisa tuh ingat-ingat kalian kan parkir nih. Kan parkir itu apa? Kepalanya tuh di depan. Terus tolong tandain gitu loh. Kalian ingat sendiri di mana motor kalian. Nah, oke. Jangan rapet-rapet kayak kemarin juga. Jangan. Jadi kalian juga tahu. Terus apa lagi ya? Setidaknya itu dikasih jarak untuk badan kalian lewat gitu kalau mau parkir. Ya Bu. Iya, mungkin nanti abis kita ngomong ini kita ada Waalaikumsalam untuk apa namanya? Kita akan apa ya? Latihan dulu kali ya. Di sini-sini aja. Dari sini-sini aja. Sekalian riding gitu kan, kayak aku ngomong juga kan. Kalau misalnya mau udah tahu. Apa sih ngomong-ngomong? Udah dibilang dari awal tadi tunggu dulu, udah selesai baru ngomong, monyet. Mantap Bu. Berapa kali ku bilang kebiasaan kalian tuh. Mantap Bu. Dah. Mau lanjut. Itu untuk soal motor. Untuk soal motor itu mungkin nanti kita samain aja, kita pasin aja untuk warnanya. Untuk masalah ini kalian pinter-pinter lah, ingat-ingat gimana ininya apa motor kalian, dan untuk masalah parkir kayak yang aku bilang tadi, dan untuk apa susunan waktu riding juga. Untuk riding juga kalian tahu kan, ingat kan kemarin tuh gua tuh ngomongnya kayak gimana, monyet. Coba yang ingat ngomong kayak gimana susunannya, coba ngomong yang kemarin ada. Ntar Bu, bagaimana maksudnya apa? Suruh menjelaskan apa, susunan apa Bu? Saat Susunan ini ya waktu riding kemarin tuh kan sebelum kita pergi kan udah aku bilang nih susunan siapa yang di depan, siapa yang ini dari mana tertibnya kan kalian udah aku bilang kan, ingat gak? Iya Bu, ingat sih Bu kalau saya. Bayangin itu sampai Sina di belakang buat ngejaga kalian, monyet. Jangan lagi lah. Gak tahu saya Bu. Iya. Ini makanya anak-anak gini loh, bukan masalah kalian keren apa enggaknya kalian di depan tuh, bukan. Kalau kalian kayak gitu kelihatannya malah nggak rapi, dilihat orang kayak gimana, monyet. Kan, bukan masalah ih keren banget gitu. Lu mau ngapain emang di apa namanya? Apalah itu namanya, monyet. Iya. Kita riding ya riding aja santai. Ngapain ngebut-ngebut? Paling depan segala macam apa sih, itu nggak jelas banget. Dari tadi udah dikasih di depan siapa, di tengah siapa, yang jaga ibu pres siapa, yang belakang siapa. Kan udah dikasih tahu. Kenapa ada aja itu orang tuh? Siapa aja yang kemarin tuh ngebut-ngebut nggak jelas. Sampai kejadian kan tuh kampasnya rusak kan, apa itu? Jangan diulangi. Rem. Nah iya. Ingat lagi tuh, nanti misalnya mau riding nih, ingat-ingat teman kalian, liatin, saling ngasih tahu lah sesama keluarga gitu, saling mengingatkan satu sama lain. Misalnya ada yang kurang enak di kendaraannya, diperbaiki dulu gitu loh. Jadi bawaannya nih jangan sering-sering naikin darah bupres lah kalau bisa. Aduh, nih inget ya, jangan diulangi nih kayak gini nih, kejadian kayak gini. Kalau kalian meninggal gara-gara kendaraan gimana? Siapa yang repot? Kocak ya itu, mati konyol ya. Tapi nggak apa-apa, itu karena memang kemarin kita juga baru kan. Kita pertama kayak gitu, is oke. Ini maka dikasih tahu juga, sekarang dikasih tahu lagi. Nah, jadi gitu untuk riding, dan usahain jangan keluar jalur. Kita jalur apa? Jalur kanan ya? Jangan keluar dari jalur
seperti itu. Kalian tuh nggak usah buru-buru, nggak usah, kita menikmati perjalanan kita itu di motor gimana gitu. Nah, oke. Mana? Oke Bu. Izin bertanya Bu, bisa nggak Bu? Bentar aja. Boleh. Mm-mm. Ini ngomong-ngomong, kita mau riding kemana Bu ya? Maaf. Cari Mungkin tempat untuk mencari uang, dan satu lagi tadi ada yang bilang untuk marjuana ya, untuk mencari marjuana lebih tepat. Iya, itu kita yang ngolah marijuana apa gimana ya? Aku tahu lagi infonya. Kita belum tahu Bu, soalnya lagi nyari informasi soal Saya memiliki dapat informasi Bu ya, karena waktu kemarin kan saya juga berada di sekitaran lingkungan Los Santos untuk mencari banyak informasi dari anak-anak kelompok jalanan juga ya Bu ya. Sepertinya untuk kita sendiri yang dominannya sebagai pengendara motor, yang hobi akan motor, itu kita bisa seperti yang pertama mungkin mengolah uang merah yang dibilang anak-anak kelompok WOT, dan yang kedua itu kita bisa mengolah marijuana, dan yang ketiga kita bisa menjual Kevlar, dan yang keempat mungkin itu saya juga masih belum tahu sih Bu ya, masih 50-50 mungkin ya, karena mungkin pengalaman saya juga yang berada di negara-negara asing sana, itu katanya juga kita bisa menjual klip dan senjata sepertinya, tapi saya tidak tahu tuh Bu. Saya yang hanya memastikan hanya 3 bisnis saja yang saya tidak tahu. Sekian. Berarti yang pastinya itu pencucian uang, terus marijuana sama apa tadi, Kevlar ya? Itu. Ya, Kevlar. Itu Kevlar tuh kita dapetnya gimana? Tau nggak? Kevlar itu kita Oh bikin. bisa membuat, Bikin. akan tetapi bahannya tersebut lebih gampang kata-kata anak-anak kelompok jalanan yang saya ketemui yang memakai baju-baju ojek seperti anak-anak rambut pirang ya Bu ya, yang saya dengar itu kata mereka kita bisa mendapatkannya dari organisasi-organisasi seperti itu sih Bu. Nanti kita misalnya bisa jual lagi gitu. Oke. Makasih untuk infonya. Terus apa lagi? Ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum lanjut nih? Mungkin bukan pertanyaan sih Bu Pres. Aku kan baru pertama kali nih ketemu yang lain nih hari ini. Jadi aku mau sedikit perkenalan untuk semuanya. Kenalin, nama gue Rio Elwar. Ya, mungkin kita kemarin belum sempat ketemu, karena gue kemarin juga nggak bisa datang lah di pertemuan di kegiatan kita. Saya sorry itu Al. Mulai. Oke. Iya. Nah, sama lagi Bu. Bentar Bu. Izin Bu, ini bukan pertanyaan, bukan apa Bu. Ini saran saja Bu ya. Ya. Bagaimana kalau alangkah baiknya kita riding ke tempat pulau baru Bu, atau bisa dibilang kota terpencil lah, begitu. Dari mana tuh? Itu daerah, kalau misalnya saya lihat sendiri Bu ya, kalau gua lihat sendiri nih Bu Pres, itu kalau di GPS itu, kalau di peta itu di dekat San Fierro bagian atas kiri sih Bu, di situ sih. Tapi saya tidak tahu namanya sih Bu ya, karena mungkin belum terjelajah juga oleh ini ibu kota dari kota Dream tersebut ya Bu ya. Masih komplek Bicep kayak itu. Iya masih lah. Masih. Oh. Ya soal keuangan kantor itu gimana? Keuangan kantor. Kan kita juga sekarang keuangan aja masih Miskin ya? ya sangat. Aduh. Hai.
yuk. Gimana ya? Gini, aku sedikit saran nih Bu Pres. Kan Alright. karena kita baru di sini, kita kan apa ya, dari segi ekonomi bisa dibilang masih jauh banget lah. Sama yang paling penting nih Bu Pres, buat Oke. pasokan makan, minum anak-anak kan yang lain-lain juga otomatis butuh duit kalau. Mm-mm. Aku boleh tahu nggak, kayak kita tuh misalnya nih yang lain lah yang udah lebih berpengalaman di sini, kayak apa sih gitu ya bisa kita lakuin sama-sama bareng-bareng gitu buat ngasilin duit yang banyak, yang ngasilinnya cepet lah, nggak perlu banyak tapi cepet gitu. Nggak perlu banyak, berapapun tapi cepet. Izin. Mungkin kita kan belum punya persenjataan ya. Jadi kalau kita meminta untuk mendapatkan uang itu dengan cepat, kemungkinan besar bakal susah gitu. Apalagi persenjataan kita aja belum siap semua ini. Jadi kita ya mau nggak mau ya kerjanya kerja kotor dulu. Ya walaupun itu lama. Iya, Itu aja sih. lagian juga kita juga masih belum nentuin juga kan pekerjaan kita yang bakal kita lakuin itu apa, masih nyari informasi juga kan yang lain juga. Jadi untuk sementara waktu mungkin kita kerja biasa aja dulu. Enggak, aku mau nanya, emang kita bisa begal ya? Bisa. Emang bisa Apa aja? Apa aja emang? Oh iya. Oke. Begal malah kita bisa. Serius kocak loh Ki. Serius anjing. Bisa malam. Soalnya gue kagak baca ini cuy, kagak baca rules anjing. Maaf aku potong, di pasporku pas aku baru mendarat, sebelum mendarat itu aku kan lihat peraturan negara dan lain-lain segala macam itu, kita di sini tuh diperbolehkan untuk memalak dan pembegalan. Enak tuh. Ya, Merampok ya, tentu boleh lah. yang Senjatanya gimana biasanya Bu? Iya nih, bentar. Nih, Bu, bentar ya Bu ya. Pemalakan, perampokan, terus ini kan pembobolan juga itu. Bentar. Ini bukan apa-apa ya. Kalau saran saya nih Bu ya, ini kan emang senjata nih waktu kemarin Bu. Kemarin itu saya tuh tiba-tiba mendapatkan sebuah paket entah dari orang asing. Dia bisa bilang gak tau lah, intinya mah dia pakai pakaian orang pada umumnya kerja ayam gitu. Nah dia tuh ngasih saya paketnya tersebut ada di dalam box yang mungkin berukuran ya maybe bisa menampung senjata laras panjang lah, atau mungkin itulah lebih tepatnya. Nah situ tuh saya mendapatkan sebuah kalau bisa dibilang satu selongsongan pistol. Mungkin kalau saya identifikasi sendiri, pistol tersebut memiliki kaliber peluru yang sangat tinggi dan satu laras panjang yang mungkin itu jarak penembakan dekat atau jarak menengah mungkin ya. Kalibernya juga tinggi Bu. Itu saya dapat dari mereka, dari orang tersebut. Nah untuk persenjataan mungkin kita cuman bisa memanfaatkan senjata yang saya dapat dari orang tersebut saja sih Bu. Cuman lebih tepatnya selongsongnya itu cuma 1 biji doang Bu. Cuma satu ya? Itu dari mana? Kamu ada ini enggak? Kamu udah nanya enggak mereka itu dari mana atau Gak tahu Bu, tiba-tiba mereka mendatangi saya, kan saya sedang menebang kayu Bu ya. Saya kemarin tuh coba-coba kan. Jadi mereka menghampiri saya dan menitipkan suatu barang yang mereka bawa gitu ke saya, atau memberikan gitulah intinya. Nah saya nggak tahu mereka siapa, tiba-tiba mereka langsung pergi aja udah ngasih tuh. Lebih tepatnya iya sih gitu sih Bu.
Langsung terima ya. Friend. Iya bu, langsung terima bu. Soalnya soalnya kan udah di tangan saya bu. Mereka juga udah langsung cepet-cepet pergi bu. Gimana tuh bu? Ayo nanti kalau dikira jebakan gimana lu? Ayo lu. Nanti Enggak sih bu. Kalau jebakan udah dari kemarin seharusnya udah datang sih kena saya sih bu. Kok gitu sih? Oke. Berarti ada ya. Di mana kamu simpen? Itu bu, saya udah simpen di berangkas sendiri. Oke. Di sini kan? Di sana kan? Nanti biar ku cek. Iya bu, ada di sana. Oke. Maaf, Kalau maaf. mau melakukan pembegalan atau pemalakan bisa bu pakai memanfaatkan senjata yang saya dapatkan atau entah. Silakan ngomong tadi Leo. Nih, Bang Daniel, kalau misalkan kita melakukan untuk pemalakan atau pembegalan, itu dalam mataku itu sangat riskan karena ya kita kekurangan amunisi, kekurangan senjata lah. Terus kita ingin melakukan pembegalan atau pemalakan itu riskan karena berkemungkinan orang yang akan kita begal itu memiliki persenjataan lebih dari kita. Jadi apa lebih baik kita melakukan perampokan dibanding melakukan hal kotor seperti pembegalan pemalakan itu? Ini untuk pemalakan itu sebenarnya tidak boleh memakai senjata api. Dia itu memakai senjata seperti pisau, baseball ataupun yang lainnya. Jadi tidak boleh memakai seperti DE ataupun senjata-senjata yang lainnya. Jadi pemalakan itu bisa dibilang di tempat umum lah kita itu. Ya, jadi menurut otakku nih, dari pengalamanku di negara-negara lain melakukan hal kriminal, lebih menguntungkan atau lebih cuan kalau kita melakukan perampokan dibanding hal-hal seperti itu. Oke, ntar ya kalau itu emang setuju perampokan. Saja gini, saja kan emang dari kemarin kita minusnya nih kalau saya lihat sendiri pribadi, minusnya kita itu dari kendaraan yang gua tanya tuh gini loh, kita kendaraan masih istilahnya kita masih kendaraan sepeda motor yang mungkin itu kecepatannya juga bakalan terkejar oleh orang-orang aparat. Kalau misal kita melakukan perampokan atau seperti itu, kita tetap aja bohong, kita tetap aja cari makan ke mereka. Mereka tetap aja dapat makan kita dapat ke penjara, kita nggak dapat apa-apa. Selagi kendaraan masih belum kita cangkup yang benar-benar kita bisa buat perampokan seperti halnya mobil yang bersertifikat yang mungkin yang tidak terlalu ikonik, mungkin mobil yang bisa seimbangi dengan kendaraan aparat kota sini mungkin. Jadi bisa dari kendaraan, nggak bisa kalau perampokan. Oke, menurut Tuan Daniel kan kita riskan di kendaraan. Oke. Tapi gini Tuan Daniel, hidup itu pilihan. Jadi kita ambil sedikit resiko itu sebenarnya bukan masalah besar. Kalau diizinkan oleh Bu Pres dan Ibu Nyonya Sina itu, kalau misalkan emang diizinkan dan diperbolehkan, ya apa salahnya untuk kita mencoba. Masalah kejar-kejaran atau apa itu, kita sepeda motor, dia mobil, kita bisa mengambil jalan tikus, sedangkan dia hanya bisa lewat jalan umum, jalan besar. Ya mungkin menurut pandanganmu itu mudah ya untuk melarikan diri dari kepolisian itu mungkin, karena menurut gue itu susah, apalagi kalau kita mencar-mencar, pasti yang diincar satu orang itu. Kita kalau nge-backup pun nggak bisa, gimana kita nge-backup pakai motor itu? Oke. Bukan masalah itunya, tapi
Tapi ini deh, aku kan juga baru kan ke sini. Ada nggak yang tahu apa sih kendaraan aparat itu? Apa sih jenis-jenisnya? Kemarin itu apa sih? Tentunya pada umumnya sih seperti kendaraan kepolisian gitu, apa namanya nggak tahu sih. Apa ada sejenis Sultan atau Turismo, Inferno segala macam? Kalau kepolisian kalau kepolisian biasanya itu bulat, takutnya kan itu kan yang emang paling ditakuti gitu, kendaraannya bulat itu. Sampai orang hilang bicara dulu. Ini tergantung dari mungkin kalian yang berada di depan kami ini. Kami hanyalah para anggota saja yang memberikan saran untuk mungkin kestabilan keselanjutannya, cara pekerjaan kita mungkin lebih stabil dari ekonomi dan dari sisi-sisi lainnya. Hanya saja dari sudut pandangan untuk mencari kestabilan mungkin dari Leo sendiri perampokan, tapi dari saya sendiri itu memang menyetujui, tapi minusnya kita dari kendaraan saja. Kalau misalnya kita menanggung resiko juga, ya paling kita berarti menumbalkan satu rekan kita saja kalau gitu. Itu cara gampang itu tuh. yang nah itu sebenarnya yang ini tentang keluarga ya, sebenarnya nggak bisa kalau kalian numbalin satu orang gitu, namanya itu bukan keluarga tapi itu emang sengaja kalian. Namanya keluarga itu harus kompak, tidak boleh pulang. Kita datang berenam ya pulang harus berenam gitu. Kalau itu menurut prinsip gue ya. Nah, Tentu garis bawahi kata-katamu ya, masalah kekeluargaan dan kekompakan. Itu tidak perlu kita pikirkan kalau sudah menemukan Kesepakatan. Betul, terima kasih Tuan Daniel. Jadi kalau sudah ada yang sepakat, ya kita bisa. Tapi jika tidak ada yang sepakat, ya tidak usah. Seperti itu aja. Ya sudah, lebih tepatnya kita menunggu jawaban dari inilah para ibu-ibu yang di situ. Kita mah hanya Ya bagaimana Bu? Dan untuk itu mungkin di hold dulu, ditahan dulu. Kalau soal kerja kantor di hold dulu. Tapi makasih untuk info-info kalian tuh benar-benar masuk dan thank you. Apa? Tadi ayo ngomong kan maunya. Lin, ada ngomong Lin. Ini tadi soal motor warnanya tuh kan? Itu kan motor bisa dua warna ya. Tadi satu abu. Itu di tengahnya tuh bisa dikasih warna lagi kan? Itu dikasih warna yang kalian mau aja biar nggak ketukar satu sama lain. Enggak, sebelumnya kamu tahu nggak kita pakai motor apa? Pakai freeway kan? Sanchez sayang. Sanchez kan? Ih, jahat banget aku Kita kan- tulis freeway. Aku kemarin bilang sama kamu kan, aku bilang pakai Sanchez Li. Kuminasai. Ada coba. Aku izin berbicara denganmu berdua. Berbicara nanti. Ya sudah. Nanti nggak lihat lu ngomong sekarang lagi ngobrol kayak gini. Bodoh kan. Ya Bepres, aku juga bilang nanti Bepres, tenang saja. Nggak ya. Begini. Saya memikirkan satu cara, mungkin kita bisa melakukan halnya untuk mengejar ekonomi tersebut mulai dari sekarang mungkin. Iya.
satu cara yang saya pikirkan, menurut saya lebih mudah. Kita kan berkomunikasi dengan salah satu anak jalanan yang kemarin datang ke tempat kediaman kita, ke tempat kita ini. Mereka kan membutuhkan suatu persediaan seperti contohnya klip. Nah, bagaimana kalau misalnya kita memanfaatkan mereka dengan cara kita menjual ke mereka Kevlar yang kita punya, kan tetapi kita menjualnya hanya sebagian kecil saja. Kita jual di harga yang menurut mereka sendiri bisa diperhitungkan, lebih mudah kita mendapatkan ekonomi untuk sekarang aja terlebih dahulu. Sementara Harga Kevlar di kota tuh berapa? Ini harga kotanya. Kalau itu kita tanyakan ke Oli dan Loki saja. Iya, tolong. Iya. Loki, Oli, tuh harga Kevlar tuh gimana harga kotanya? Halo. Iya, harga Kevlar tuh. Harga kotanya tuh di angka berapa? Itu bisa tanya ke Oli langsung, ke Loki aja langsung. Kurang tahu juga kalau gitu. Iya, boleh Loki dijawab. Kalau dilihat dari ekonomi kota itu sekitar berapa? 20 sampai 25 sampai 30 ribu itu. Untuk satu warna gimana? Iya, satu Kevlar. Satu Kevlar tuh di angka 20 sampai 25. Enggak, 25 sampai 30. 25 sampai 30, oke. Alright. Aku juga ada niat untuk ini sama anak BBC juga kan. Ya kebetulan memang papa duluan ngomong. Ya udah. Itu mau ngomongin sama kamu sih, Nak. Dan apa lagi? Aku nunggu si Ayah tuh udah mau ngomong sama kalian tuh. Hilang deh. Ada yang mau ditanyain nggak? Bu Ayah siapa? Lin. Oh ya, Ibu Lin ya. Oh ya, Bu siapa? Apa sih? Udah sih Bu, kita aja sih mungkin. Setelah ini setelah selesai pembicaraan kita lanjut trading aja. Iya, ini yang punya radio besok usahain semua udah ada radio ya, udah pegang radio. Itu kamu Rio udah ada motor belum? Ada. Oke. Berarti nanti besok malam tuh semua harus udah ada radio. Oh iya Bu, izin Bu, bentar Bu. Tadi itu kan saya berada lama di ini kan di CH kan, sama Loki, sama siapa lagi tadi kan? Pokoknya adalah sama Loki ini ya. Tadi sebenarnya ada ada orang yang bolak-balik terus sih lebih tepatnya ya. Kalau saya lihat tadi dia memakai mobil yang mungkin bisa dibilang mobil Orkai mungkin ya Bu ya, orang kaya mungkin ya. Saya nggak tahu tuh. Itu ngeliat nggak pakaian yang ada di dalam mobilnya? Kalau itu saya tidak tahu, hanya saja mereka memakai topeng. Saya lihat sekilas. Tapi aku ngasih untuk waspadaan ya. Hati-hati sama baju putih atau baju putih kulit hitam. Black Bong ya Bu? Iya tentu. Kayak anak Black. Oh ya, oke. Itu yang Ada apa tuh? hampir
Monyet. Oke, tadi mobil, naik mobil ya apa? Mobil apa? Mobil apa? Ya, pakai mobil. 2 biji mobilnya warna hitam. Dua. Bolak-balik kan? Iya, Berapa balik. kali? Naik turun intinya. Oke. Nggak say hi, halo gitu. Halo. Oke deh. Iya maksudnya nggak say hi ke mereka gitu, Bapak waktu sini. Oh, Waktu sini. enggak, mereka sebelum Papa nyamperin mereka langsung balik lagi. Oh, oke. Cuman lihat sekilas pakai topeng aja. Topengnya nggak tahu warna apa, pokoknya pakai topeng. Iya untuk senjata tuh udah aku tanyain juga kan. Itu tuh ini apa? Tunggu update, nggak tahu update-nya kapan ya. Oh iya nih, nggak tahu ini pikiran ganggu pikiran. Kita nggak mau nyari ini cahaya baru aja. Kayak kurang aman aja sih. Sebenarnya kalau emang bagus sih di Angel Pin, cuma Angel Pin kayaknya udah dipakai deh. Iya udah ada. Lebih bagus di ini sebenarnya, di apa namanya, itu apa, dekat San Fierro di ini, pokoknya dekat San Fierro aja. Situ ada tempat bagus intinya, itu enggak pokoknya ada lah. Itu Iya. Izin bertanya, di negara ini ada nggak kayak kota-kota spesial itu? Maksudku kota spesial itu di kota itu misalnya nih di LV atau enggak San Fierro itu hanya boleh diisi oleh kaum menengah ke atas gitu, ada nggak? oh nggak ada. Aman ya? Boleh lah kita sekali nanti jalan-jalan kita lihat-lihat ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada sih Bu, udah sih gitu doang ya. Jadi kegiatan kita malam ini riding doang Bu atau gimana? Riding? Iya, kayak aku bilang tadi juga biar kaliannya kebiasaan ya. Biar nggak ada yang menerobos, biar rapi juga untuk kedepannya ya. Jadi ayolah. Ini mana sih Lin? Nggak tahu. Sekalian juga cari-cari tempat Oke. Udah, berarti kita kalau kita lebih baik persiapan ini ya Bu ya, mengecek kendaraan masing-masing dulu ya Bu ya, takutnya terjadi sesuatu. Sebentar. Ini kita mau ridingnya tuh ke daerah mana dulu? yang Tas. Kalian yang atur saja itu kali urusan kalian itu ya. Mau ke tempat yang saya saranin Bu. Bentar ya. tadi dirimu saranin tadi. Oh ya sudah. Ada yang naruh motor di luar nggak? Ada. Oh iya. Nah, Aduh ngeblank bentar aku anjir lewat tadi bentar. Ya, kalau menurutku itu tugas Tuan Daniel nggak sih untuk masalah jalur atau gimana sebagai road captain. itu mah nanti Oli aja Oli. Saya mah ini aja, saya di belakangnya Oli. Kemarin ada 2 orang yang ditugaskan di bagian depan. Siapa ya? Daniel sama siapa? Daniel sama Oli yang ini, Oli yang di belakang. Jangan main lempar-lemparan, nanti yang ada aku lempar kalian. Baik. Sebentar. Udah kasih tugas tuh di ini. Kenapa? Ya bu, mau Bu ya, siap. Aman Bu. Aduh bentar dong, ngomong bentar nih. Izin. Yuk. Tadi kan dibilang Daniel kan ini ke pulau baru itu ya, yang di ujung sebelah kiri di peta itu kan, di GPS. Iya. Nah di situ setauku ya, kemarin ada orang tuh bilang mungkin tuh dari mungkin gangster ataupun apa itu
Kenapa di sana? Kenapa? Di sana ada sebuah organisasi. Oh, Ya, tapi itu belum tahu juga saya. apa? Itu organisasi apa? Nggak tahu juga. Ataupun itu kartel ataupun mafia, belum tahu juga sih kalau itu. Oh, aku sempat mendengar itu kemarin kalau tidak salah di pas gua di karnaval itu, kalau tidak salah kartel di situ. Ada sebuah kartel. Aku Bentar. Udah ada perbincangan soal bisnis belum? Udah kemarin sama salah satu mafia. Sama Sama mafia. Sama mafia. sama ini ada apa, ada sekelompok, nggak sekelompok sih, mereka 2 orang datang ke sini dari yang katanya yang mau kamu menguasai Las Venturas. Terus sama ini BBZ ya, BBZ juga nawarin bisnis sama kita untuk aliansi. Oke. Setauku nih, kalau kita ada menjalin kerjasama bisnis dengan kelompok mafia, otomatis mafia itu dia memiliki persenjataan yang lengkap. Ini untuk persenjata ya, itu dia memiliki persenjataan yang lengkap kan. Terus kalau boleh ngasih saran, gimana kalau emang kita sekarang lagi sulit banget tentang persenjataan atau ekonomi, gimana kalau kita ajukan kerjasama, kita memberikan mereka benefit, sedangkan mereka memberikan kita benefit dengan memberikan beberapa selongsong senjata dengan cuma-cuma. Soalnya setauku itu bisa dikerjakan. Iya. Jelasin Loki semua. Tadi malam itu kita sempat menawarkan sebuah bukan menawarkan sih, kita Barter. minta juga untuk sistem barter juga. Mereka sempat menerima atau enggak sih tadi malam itu? Iya, mereka menerima. Oh iya, mereka itu menerima, tapi kita kan bahannya kan belum begitu lengkap juga kan. Takutnya itu dapat berapa nantinya. Lebih baik barter daripada untuk kerjasama, karena kami kurang lah kalau kerjasama, karena kita itu lebih ke prinsipnya itu kelompok yang tidak mau kayak jadi Ditentukan. Gak mau diperbudak. Gini, kemarin tuh kan datang kan. Nih yang nggak ada semalam tuh, kemarin mereka sih itu 2 orang tuh datang kan. Datang terus nanyain untuk soal menawarkan senjata ke kita tuh dengan harga satu selongsong apa satu paket sih kemarin tuh. Iya. Satu paket itu isi 100 ammo ya. Itu harganya 95.000, dan kami nggak tahu itu emang harga murahnya atau harga mahalnya ya. Jadi kita kurang setuju sebenarnya. Gini, di kota ini tuh sistemnya tuh kita bisa ngebagi senjata nggak? Buat misal nih kita punya peluru 100, bagi 20 gitu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, per clip di sini. Iya. Ya pokoknya dari diriku sendiri sangat kurang. Kalau ingin ke itu nanti kita cari aja. Jangan yang kemarin ya, males banget maunya sama orang kayak gitu. Gaji. Halo. Ada. Ini masih ngebahas sesuatu nggak? Enggak.
udah enggak sih hitungannya. Udah kalau mau riding sekarang, ayo. Tergantung dari guys. Dede, itu kan di depan tuh ada ini ya. Kasih mereka ini Apa? kunci ala kunci. Ya udah, ini yang lain keluarin motornya terus langsung susun aja di depan sesuai ini kemarin. Oli sama Papa ini apa? Atur. Jangan lupa dicek. Jangan lupa